Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Eva Yuliani dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jambi, Rumpun Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak bagai bulir jagung yang ditanam. Apabila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, akan dapat tumbuh dan dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, tetapi tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, pencahayaan yang baik dari matahari, serta tidak dapat perawatan dari Pak Tani, maka biji itu akan tumbuh tidak optimal. Hal ini juga berkaitan dengan peserta didik. Peserta didik itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi, kita sebagai guru harus memberikan yang terbaik agar potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik dapat dimanfaatkan untuk masa depan mereka. Hal ini berkaitan dengan kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik, di mana kemampuan dan potensi yang ada dalam diri mereka itu berasal dari alam, dan kita sebagai pendidik seharusnya memberikan fasilitas, memberikan pengarahan, tuntunan yang baik agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Apa sih perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh guru untuk dapat membentuk potensi dan bakat-bakat minat dari peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik itu harus mendapatkan pembelajaran yang berpusat pada mereka, tidak hanya teacher center, di mana pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru. Namun pada abad 21 ini pembelajaran harus berpusat kepada murid, di mana kita seorang pendidik harus mengetahui kebutuhan, kesiapan, bakat, serta minat dari peserta didik itu sendiri. Perubahan-perubahan yang harus dilakukan itu yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan keterampilan abad 21, keterampilan guru harus menuntun budi pekerti yang baik untuk peserta didik, dan guru harus memahami karakter peserta didik. Itulah perubahan-perubahan yang harus dilakukan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar peserta didik dapat mengembangkan minat, potensi, dan kebutuhan belajar mereka dengan baik. Di sini saya akan memberikan sampel atau contoh mengenai praktik mengajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kebetulan saya PPL di SMP Negeri 5 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Hal yang pertama untuk memulai kegiatan pembelajaran yaitu berdoa. Setelah guru memasuki kelas dan duduk di kursi guru tersebut, kemudian ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Penguatan nilai religius berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pada aspek beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, peserta didik kemudian memberikan salam kepada guru. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh guru yaitu mengecek kehadiran siswa dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar? Masih fokus gak nih? Kita uji kefokusan belajarnya ya. Oke. Kalau ibu bilang pagi itu tepuk 1. Kalau ibu bilang siang itu tepuk 2. Kalau ibu bilang malam itu setengah tepuk. Paham? Kalau ibu
Setelah memberikan pertanyaan pemantik untuk peserta didik, pertanyaan pemantik ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kritis mereka, dapat mengembangkan argumen, pendapat, serta opini mereka ketika pembelajaran itu dimulai. Nah, disinilah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik diberikan keleluasaan untuk berpendapat, berargumen, dan menyampaikan aspirasi mereka pada kegiatan pembelajaran. Kemudian, kita memasuki pada tahap memberikan kebebasan pada peserta didik dalam mengerjakan soal sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini termasuk guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didik. Seorang guru dalam memberikan proyek atau tugas itu harus sesuai dengan karakter dan minat peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik yang mengerjakan tugas itu merasa terpacu dan termotivasi karena tugas dan produk yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan hatinya, sesuai dengan minatnya, dan sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak ada tekanan dari peserta didik itu sendiri untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga proyek dan hasil belajarnya itu berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hal yang diinginkan atau nilai yang memuaskan. Di sini disebut dengan pembelajaran diferensiasi, di mana seorang guru memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengerjakan proyek atau tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Baiklah, itulah tadi proses pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dapat kita simpulkan bahwasanya proses pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, lebih menekankan pada keterampilan abad 21 di mana siswa harus dapat berkomunikasi, mengkomunikasikan, harus dapat memberikan pendapat, kemudian dapat berkolaborasi dan dapat berpikir kritis. Kemudian guru juga harus dapat menuntun budi pekerti siswa dengan memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian bertemu guru mengucapkan salam, kemudian senyum, dan sebagainya. Kemudian guru juga harus memahami karakter peserta didik. Nah, ini adalah hal yang paling penting di mana guru tidak memberikan paksaan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal atau tugas sesuai dengan keinginan guru, namun tugas atau soal itu sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi pembahasan mengenai praktik pengajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Eva Yuliani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.